Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang JavaScript, Ajax, jQuery, dan JSON. Next. Ini merupakan daftar anggota kelompok kami. Next. Untuk materi Ajax akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Ya baik, terima kasih Mas Rizky. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait Ajax. Next. Nah, apa itu Ajax? Ajax merupakan kepanjangan dari Asynchronous JavaScript dan XML yang merupakan suatu teknik baru dalam dunia web. Sejak dikembangkan sekitar 2-3 tahun yang lalu, Ajax mulai dilirik oleh para web designer dan web programmer. Nah, dengan adanya Ajax, akses data ke server yang dikirim melalui klien via web dapat lebih cepat daripada mekanisme biasa. Hal ini dikarenakan Ajax tidak perlu melakukan proses loading atau refresh page atau pindah ke page yang lain. Nah, Ajax dapat diintegrasikan dengan server-side programming seperti PHP, ASP, JSP, dan lain-lain. Next. Nah, sejarah Ajax sendiri, istilah Ajax dikemukakan pertama kali pada tahun 2005 yang dilakukan oleh James Garrett yang merupakan presiden serta pendiri sebuah perusahaan adaptive pad. Bahkan beliau berpendapat kalau Ajax merupakan sebuah nama yang bisa memudahkan bagi para klien untuk berinteraksi. Hal ini dikarenakan jika menggunakan nama yang panjang seperti asynchronous JavaScript, CSS, DOM, HTTP request akan menjadi lebih sulit untuk berinteraksi. Next. Nah, berikut merupakan proses Ajax. Ajax berawal dari web client. Nah, web client merequest sebuah halaman PHP ke server melalui JavaScript. Selanjutnya, server akan merespon dan menjalankan script PHP. Script PHP akan menghasilkan respon dalam bentuk XML dan data XML tersebut akan dikirim kembali ke web client untuk diolah dalam JavaScript. Hasil olahan JavaScript ini akhirnya akan ditampilkan di web client sebagai output tanpa harus merefresh halaman web. Nah, pada mekanisme biasa, respon yang dihasilkan oleh server berupa HTML yang mengakibatkan halaman web akan merefresh tampilan. Namun dilihat dari sisi efisien, hal ini akan membutuhkan lebih banyak waktu dari byte data untuk melakukan load daripada XML. Nah, berikut merupakan fungsi-fungsi dari Ajax. Yang pertama yaitu mengirim data atau mengambil data dari server. Ajax dapat digunakan untuk mengirim pesan ke server lalu mengambil hasil data dari server ke browser. Prinsip yang dikerjakan pun adalah asinkronus. Jadi selama proses mengirim pesan, browser bisa tetap terus digunakan sambil menunggu respon dari server. Kemudian yang kedua yaitu mengupdate tampilan website tanpa harus reload. Nah, dengan Ajax pengunjung website bisa lebih nyaman karena website tanpa perlu dilakukan reload halaman. Hal ini terjadi karena Ajax hanya mengirimkan sebagian data yang dibutuhkan oleh proses saja. Kemudian yang ketiga yaitu membuat website lebih cepat dan responsif. Dengan adanya Ajax, hanya data yang diperlukan saja yang akan di-request ke server. Maka proses di server bisa menjadi lebih cepat dan data bisa langsung dikirim kembali ke browser. Sehingga imbasnya yang dirasakan yaitu pengunjung adalah loading websitenya menjadi lebih cepat. Nah, next. Nah, kelebihan dari Ajax sendiri yaitu yang pertama untuk meningkatkan user experience atau UX, kemudian mengurangi penggunaan bandwidth dan meningkatkan kecepatan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas pengguna, kemudian mendukung proses asinkronus, meningkatkan kompatibilitas, mengurangi hit server dan beban jaringan, serta pemisahan antara data, style, format, dan fungsi. Kemudian kekurangan dari Ajax sendiri yaitu kompatibilitas pada browser, kemudian peningkatan beban yang terjadi pada web server. Yang ketiga, sulit untuk bookmark atau favorit, kurangnya dukungan editor, waktu pengembangan lebih lama, serta analisis web tidak optimal. Nah, berikut cara menggunakan Ajax di JavaScript. Yang pertama yaitu membuat objek Ajax dengan cara var xhr sama dengan new dengan tag XML HTTP request. Kemudian untuk menentukan fungsi handle untuk event, kita bisa mengetik xhr.onReadyStateChange, kemudian diisi dengan function. Nah, di dalam kurung bisa diisi nama function tersebut. Begitupun di bawahnya. Sehingga function yang ada di dalam tanda kurung tersebut akan dipanggil di dalam sintaks Ajax ini. Next.
Nah, cara menggunakan Ajax di dalam JavaScript. Yang pertama itu menentukan metode dan URL. Terdapat 3 parameter metode. Yang pertama yaitu get. Get sendiri merupakan metode request yang akan digunakan. Kemudian URL adalah alamat URL tujuan atau alamat link yang akan dituju. Kemudian true, yaitu untuk mengeksekusi Ajax secara asinkronus. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengirim request dengan cara xar.set, di mana set ini berfungsi untuk memanggil uh, uh, isi request yang telah kita isi. Next. Nah, cara kerja Ajax sendiri yaitu yang pertama HTML atau XHTML sebagai CSS dan juga bahasa utama untuk menampilkan sebuah data. Kemudian DOM atau The Document Object Model yaitu untuk menampilkan sebuah data dinamis dengan interaksinya. Yang ketiga yaitu XML yang berfungsi untuk penukaran data, sedangkan XSLT hanya untuk memanipulasi data. Maksud saya memanipulasi sebuah data. Kemudian sebagian dari developer akan mengganti XML pada JSON. Hal ini dilakukan karena bentuknya mendeteksi JavaScript. Kemudian yang keempat, XML HTTP request yaitu untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau asinkronus. Nah, salah satu yang sudah saya jelaskan tadi yaitu DOM atau Document Object Model. Nah, DOM ini menjelaskan sebuah cara untuk mengakses dan memanipulasi dokumen HTML. Dan selain itu, DOM ini mempresentasikan sebuah halaman HTML sebagai sebuah tree atau pohon atau bagan yang lengkap dengan elemen-elemen atribut maupun teksnya. Dan berikut gambar ini merupakan salah satu contoh tree atau bagan yang sudah ada yang sudah berurut sesuai dengan fungsinya masing-masing. Next. Kemudian XML HTTP request merupakan suatu kelas yang digunakan untuk melakukan request data ke dalam server. XML HTTP request ini juga memiliki properti dan metode. Nah, metode ini digunakan untuk melakukan sebuah request. Nah, berikut merupakan properti XML HTTP request. Properti ini menyatakan status kesiapan request dan memiliki nilai properti yang masing-masing yaitu 0 hingga 4. Nah, 0 ini merupakan request yang tidak diinisialisasi. Kemudian 1, request dalam proses memuat. Yang kedua, nomor 2 ini request telah dimuat atau dikirim. Kemudian nomor 3, request sedang diproses, serta nomor 4 yaitu request telah lengkap atau telah dieksekusi. Dan biasanya akan melakukan suatu proses jika ready state telah bernilai 4 atau respon telah lengkap. Nah, properti yang kedua yaitu unready state change. Properti ini diisi dengan nama fungsi yang digunakan ketika properti ready state berubah. Properti ini menentukan fungsi mana yang akan dieksekusi ketika ada perubahan properti ready state. Biasanya dalam fungsi ini akan terdapat suatu percabangan yang memeriksa properti ready state. Jika ready state bernilai 4 atau telah lengkap, maka fungsi ini akan melakukan penanganan terhadap respon. Next. Kemudian properti yang ketiga yaitu properti status dan status teks. Nah, properti ini berguna untuk menyimpan kode status respon dari server, sedangkan status teks sendiri berguna untuk menyimpan status respon dalam bentuk teks atau pesan statusnya. Kemudian yang keempat yaitu properti respon teks. Properti ini berfungsi atau berisi respon dari server dalam bentuk string atau teks. Kemudian yang kelima yaitu respon XML. Properti ini akan berisi respon dari server dalam bentuk objek XML yang dapat diparsing dengan DOM XML JavaScript. Next. Kemudian metode dari XML HTTP request yaitu about untuk mendapatkan request, get all response header yaitu mengambil sebuah header dari respon, get response header dengan tag label yaitu untuk mengambil nilai sebuah header respon. Kemudian open dengan tag method URL dan synchronous web merupakan fungsi yang digunakan untuk menginisialisasi request. Kemudian send dengan tag content digunakan untuk melakukan pengiriman request dan menerima respon dari server. Dan yang terakhir set request header berupa tag label dan value yang digunakan untuk mengisi nilai suatu header pada sebuah request. Nah, kemudian objek XML HTTP request yang merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk membuat komunikasi secara sinkronus antara klien dan server.
Dan ini akan terjadi dengan melakukan operasi berikut, yaitu mengirimkan data dari klien di latar belakangnya atau data dikirimkan di background-nya. Objek SMHTTP digunakan untuk bertukar data dengan server di belakang layar. Artinya dimungkinkan memperbarui bagian-bagian dari halaman web tanpa memuat ulang atau merefresh halaman. Kemudian menerima data dari server. Ketiga, memperbarui halaman web tanpa memuatnya atau merefresh kembali. Berikut merupakan contoh source code dari objek XML/HTTP request. Nah, source code ini dapat dilihat jika dikompil, maka output yang terjadi yaitu berupa tulisan kelompok 6, kemudian button yang bertuliskan change content. Next. Nah, kemudian properti objek XML/HTTP request yang memiliki metode yaitu respon text, yaitu teks yang akan mengembalikan respon sebagai teks. Kemudian respon XML yaitu mengembalikan respon sebagai XML. Propertinya membalikan objek dokumen XML yang dapat diperiksa dan diurai menggunakan metode dan properti node tree atau tabel pohon dari DOM B3C. Kemudian status yaitu mengembalikan status sebagai angka, misalkan 404 artinya tidak ditemukan dan 200 artinya oke. Kemudian status text yaitu berfungsi untuk mengembalikan status sebagai string, misalkan kalimat tidak ditemukan atau kata oke. Next. Kemudian metode objek XML HTTP request yang terdiri dari void open dengan value out method dan URL, yaitu metode yang membuka permintaan dan menentukan metode get atau post dan URL. Kemudian void open yang berisi elemen method, URL dan asinkronus, yaitu sama seperti metode di atas, namun menentukan asinkronus atau tidak. Kemudian void open dengan elemen method, URL asinkronus dengan username dan password, sama seperti void di atas, namun menentukan nama pengguna dan kata sandi, serta void send yang berfungsi untuk mengirimkan GET request. Nah, kemudian selanjutnya yaitu void send dengan string, yaitu fungsi akan mengirimkan post request. Kemudian set request header dengan header dan value, yaitu menambahkan header request. Kemudian abort, yaitu membatalkan permintaan saat ini. Get all response headers, yaitu berfungsi untuk mengembalikan set lengkap header pada HTTP sebagai string. Dan get response header berupa header name, yaitu berfungsi untuk mengembalikan nilai dari header HTTP yang ditentukan. Nah, berikut materi jQuery akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah materi jQuery. Next. Nah, apa itu jQuery? jQuery adalah library JavaScript yang cukup andal, ringkas, dan mempunyai fitur yang cukup lengkap. Library ini membuat pemrosesan di HTML seperti perubahan dan manipulasi dokumen, event handling, animasi, dan Ajax dapat menjadi lebih sederhana. Hal ini didukung dengan API yang mudah digunakan dan dapat bekerja di berbagai macam browser. Next. Untuk sejarahnya sendiri, yaitu John Basic merupakan otak di balik jQuery. Karyanya ini pertama kali diumumkan di NJC Barcamp pada awal tahun 2006. Di situs webnya dia mencatatkan jQuery karena dia tidak puas dengan library yang saat itu tersedia dan merasa bahwa seharusnya framework tersebut bisa jauh lebih baik dengan mengurangi syntactic fluff, menambahkan kontrol khusus untuk tindakan-tindakan yang bersifat umum. Next. Nah, fungsi jQuery sendiri terdapat tiga fungsi, yaitu maksudnya tiga fungsi utama, yaitu yang pertama mempermudah pencarian, penyeleksian, dan manipulasi elemen-elemen DOM pada JavaScript. Dan yang kedua yaitu penugasan dan pendefinisian fungsi event callback dapat dipermudah dengan satu nakam pada satu lokasi di dalam kode. Hal ini merupakan paradigma baru pada penanganan event oleh JavaScript. Lalu yang ketiga yaitu berbagai fungsionalitas JavaScript yang sering dipakai, misalnya fade in atau fade out, ketika menentukan visibilitas elemen dan memunculkan berbagai animasi dengan manipulasi properti CSS yang lebih mudah diwujudkan. Next.
Berikut merupakan beberapa keunggulan pada jQuery. Yang pertama yaitu mendukung berbagai macam penggunaan plugin, pembuatan animasi yang menjadi sangat mudah, mampu berinteraksi dan menyesuaikan dengan berbagai macam bahasa pemrograman, lalu penulisan fungsi atau kode pada jQuery singkat dan jelas. Lalu yang kelima, menyederhanakan pengembangan framework. Dan yang keenam yaitu mengatasi masalah kompatibilitas antar browser karena script yang berjalan antar browser berbeda. Next. Nah, ini adalah kelemahan dari jQuery, yaitu yang pertama sebagai perangkat lunak yang open source, kadang memiliki beberapa masalah tidak terkecuali dengan jQuery. Lalu yang kedua yaitu saat ini sudah banyak sekali versi jQuery yang tersedia, itu berarti banyak juga yang versi yang sudah tidak compatible. Lalu yang ketiga yaitu jQuery menyediakan fitur lightweight interface yang mungkin akan menimbulkan sebuah permasalahan nantinya dan kamu sudah harus siap untuk hal ini. Next. Ini merupakan yang kedua, yang selanjutnya itu cara kerja jQuery. Dalam penggunaannya jQuery memiliki 3 langkah pokok, yaitu yang pertama panggil atau load pustaka library, lalu yang kedua buat objek beserta elemennya, lalu yang ketiga buat script jQuery pada bagian head untuk mengontrol objek berdasarkan elemennya. Ini merupakan gambaran dari 3 langkah pokok penggunaan jQuery. Next. Penjelasan ini merupakan penjelasan dari gambar sebelumnya, yang mana pada fungsi dokumen $dokumen.getData function, lalu yang kedua yaitu dapat fungsi selector, yang mana titik sembunyi itu adalah kelas sembunyi, lalu yang ID yang pagar foto itu ID foto, yang titik tampil itu kelas tampil. Lalu yang ketiga itu setelah elemen itu atau selector itu dipilih, maka diberikan action yaitu klik dan hide. Next. Sintaks jQuery sendiri seperti berikut, yaitu terdapat tanda dollar, lalu di dalamnya terdapat tanda kurung, yang di dalamnya terdapat selector, lalu selanjutnya terdapat action, yang mana action ini akan dilakukan ketika sudah selector sudah dipilih. Next. Dokumen ready event. Semua metode jQuery terdapat pada dokumen ready event. Ini untuk mencegah kode jQuery berjalan sebelum dokumen selesai dimuat atau siap. Ini merupakan contoh sintaksnya. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu jQuery selector. Terdapat 3 macam jQuery selector, yaitu elemen selector, yang kedua yaitu ID selector, yang ketiga yaitu class selector. Untuk elemen selector sendiri kita dapat menggunakan tag HTML yang bisa dicontohkan yaitu P, lalu sintaksnya sendiri seperti di bawah ada tanda dollar, lalu di dalam tanda kurung itu terdapat tanda petik lalu P. Ini dimaksudkan yaitu untuk semua elemen P. Next. Nah, lalu yang kedua yaitu ID selector. Sama seperti sebelumnya, tapi kita menggunakan ID, contohnya seperti yang ada di gambar, ada tanda dollar, lalu di dalamnya terdapat tanda kurung 2, lalu terdapat tanda petik, dan di dalamnya yaitu ada pagar tes. Nah, tanda pagar sendiri yaitu adalah ID dari elemen HTML. Lalu yang selanjutnya sama seperti yang di atas, bedanya ketika kita menggunakan tanda titik, yang mana itu merupakan tanda kelas. Next. Nah, ini merupakan contoh jQuery selector yang di sampingnya yaitu source code, lalu yang sebelahnya yaitu outputnya. Nah, next. jQuery event method. Event method merupakan sebuah peristiwa yang mewakili saat yang tepat ketika sesuatu terjadi. Contohnya yaitu hover, lalu yang kedua yaitu memilih tombol radio, dan yang ketiga yaitu mengklik elemen. Untuk sintaksnya
sendiri seperti berikut. Ini merupakan contoh sintaksnya. Bisa dilihat tanda dolar, ya, lalu selanjutnya itu tanda kurung dengan ya seperti itu. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah menentukan apa yang harus terjadi ketika peristiwa itu terjadi. Untuk meneruskan fungsi ke event dapat menggunakan sintaks seperti yang ada di bawah ini. Setelah diberikan aksi, maka bisa dipilih, bisa kita masukkan function next. Nah, ini merupakan beberapa event method dari jQuery. Yang pertama yaitu click. Ini akan berfungsi ketika suatu elemen yang ditunjuk diklik. Lalu yang kedua yaitu db-click, sama seperti yang di atas. Namun bedanya ini harus di double click atau diklik 2 kali. Next. Lalu yang ketiga yaitu mouse enter. Mouse enter ini adalah event method yang berfungsi ketika kursor mouse itu diletakkan atau memasuki elemen pada event. Lalu yang selanjutnya yaitu mouse leave. Event ini terjadi saat kursor mouse meninggalkan elemen tertentu. Next. Nah, ini merupakan contoh jQuery event method yang di samping kiri yaitu source code-nya, yang di samping kanan yaitu output-nya. Next. jQuery effect. Terdapat beberapa statement pada jQuery effect, yaitu yang pertama jQuery hide and show. Hide sendiri berguna untuk menyembunyikan elemen dan show berguna untuk menampilkan elemen. Contohnya bisa dilihat di sintaks tersebut. Lalu yang kedua yaitu jQuery stop. Ini digunakan untuk menghentikan animasi atau efek sebelum selesai. Bisa dilihat pada di bawah itu untuk sintaksnya. Next. Lalu selanjutnya yaitu jQuery animation. Ini bisa menambahkan animasi pada website sama seperti CSS. Lalu untuk selanjutnya yaitu jQuery folder. Ini merupakan untuk mencegah ini untuk mencegah terjadinya membuat fungsi panggilan balik. Fungsi ini bisa dijalankan ketika efek saat ini selesai. Next. Lalu selanjutnya yaitu jQuery HTML, yang mana terdapat jQuery get content and value. Yang pertama yaitu ada get content. Content sendiri terdapat beberapa metode, yakni text, HTML, dan file. Yang kedua yaitu ada get attribute. Get ini berfungsi untuk mengambil nilai atribut pada HTML. Next. Nah, ini merupakan contoh dari jQuery get content and attribute. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk JSON selanjutnya akan saya paparkan. Oke, baik, yang pertama terkait dengan apa sih JSON. Jadi JSON atau JavaScript Object Notation adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca, ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat oleh komputer. Nah, JSON ini dibuat berdasarkan bagian dari bahasa pemrograman JavaScript. Untuk JSON ini merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun, karena menggunakan gaya bahasa yang umum yang digunakan oleh programmer keluarga C, seperti C, C++, dan lain-lain. Nah, oleh karena sifatnya, JSON ideal sebagai bahasa pertukaran data. Selanjutnya, terkait dengan sejarah JSON, JSON ini pertama kali dipopulerkan oleh Douglas Crockford, seorang software engineer yang juga terlibat dalam pengembangan bahasa pemrograman JavaScript. Sejak meledaknya teknologi Ajax pada tahun 2000, JSON mulai diperkenalkan pada tahun 2001. Hingga saat ini JSON banyak digunakan di mana-mana.
Selanjutnya fungsi dari JSON yang pertama sebagai format standar untuk bertukar data antar aplikasi, kemudian sebagai format untuk bertukar data client server, sebagai tempat menyimpan data, digunakan untuk menyimpan konfigurasi project, digunakan juga untuk menyimpan konfigurasi project pada Node.js, dan juga digunakan untuk menyimpan data manifest. Kemudian di sini ada perbandingan antara JSON dan juga XML. Jadi keduanya memiliki persamaan, diantaranya dapat digunakan untuk menerima data dari server web, dapat digunakan untuk mendeskripsikan diri sendiri, baik JSON dan XML juga bersifat hierarkis atau nilai di dalam nilai, kemudian juga dapat diuraikan dan digunakan oleh banyak bahasa pemrograman, dan juga dapat diambil dengan XML HTTP request. Kemudian untuk perbedaannya sendiri, JSON tidak menggunakan tag akhir, lebih pendek, kemudian lebih cepat untuk membaca dan menulis, dapat menggunakan array, dan juga di sini JSON dapat diuraikan oleh fungsi JavaScript standar. Selanjutnya, kenapa JSON? Jadi format JSON sendiri secara sintaksis mirip dengan kode untuk membuat objek JavaScript. Kemudian karena formatnya hanya teks, JSON dapat dengan mudah dikirim antar komputer. Kemudian JavaScript ini memiliki fungsi bawaan untuk mengubah string JSON menjadi objek JavaScript, yaitu dengan JSON.parse. Kemudian JavaScript memiliki fungsi bawaan untuk mengubah objek menjadi string dengan JSON dan .stringify. Kemudian kita juga dapat menerima teks murni dari server dan menggunakannya sebagai objek JavaScript. Nah, di sini kita juga dapat mengirim objek JavaScript ke server dalam format teks murni. Kemudian struktur dari JSON selalu ditulis dengan diawali dengan kurung kurawal dan juga ditutup dengan kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal ini berisi data yang format key dan yang berformat key dan juga value. Nah, jika terdapat lebih dari satu data, maka dipisah dengan tanda koma dan di data terakhir tidak diberikan koma. Lalu key dan value dapat dipisah dengan menggunakan tanda titik dua. Kemudian untuk tipe data dari JSON, kita bisa memberikan tipe data apapun di sini, bahkan juga bisa kita isi dengan array maupun objek. Untuk tipe data di sini yang bisa digunakan diantaranya ada string, number, object, array, kemudian true, false, dan juga nilai null. Pertama di sini yaitu tipe data string. Jadi string adalah kumpulan dari 0 atau lebih karakter Unicode yang dibungkus dengan tanda kutip ganda. Kemudian di dalam string ini dapat digunakan backslash untuk membentuk karakter khusus. Nah, sebuah karakter mewakili karakter tunggal pada string. Nah, string sangat mirip dengan string C maupun Java. Untuk contoh sintaksnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada tipe data number. Jadi number adalah tipe data yang sangat mirip dengan angka di C maupun Java, kecuali untuk format oktal dan hexadesimal di sini tidak digunakan. Untuk contoh sintaksnya adalah seperti berikut. Kemudian ada objek, tipe data objek ini adalah sepasang nama atau nilai yang tidak terurut. Untuk objek dibuat dengan tanda kurung kurawal. Setiap nilai dalam objek dipisahkan oleh tanda koma. Contoh penulisan sintaksnya dapat dilihat di samping, di mana di sini ada key sosial media yang memberikan nilai atau value dengan objek. Selanjutnya ada tipe data array. Array adalah kumpulan nilai yang terurut. Untuk array dibuat dengan tanda kurung siku. Setiap nilai dalam array dipisahkan dengan tanda koma. Untuk contoh sintaksnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada value. Ini dapat berupa string dalam tanda kutip ganda atau angka atau true false atau nilai nol, atau bahkan sebuah objek atau array. Untuk struktur dapat disusun secara bertingkat seperti pada gambar berikut. Kemudian ada white space. Jadi spasi kosong atau white space dapat disisipkan di antara pasangan atau tanda-tanda tersebut, kecuali beberapa detail encoding yang secara lengkap dipaparkan oleh bahasa pemrograman yang bersangkutan. Kemudian di sini ada JSON parse. Jadi penggunaan umum JSON adalah untuk bertukar data ke atau dari server web. Saat menerima data dari server web, data selalu berupa string. Nah, parsing data dengan JSON.parse dan data menjadi objek JavaScript. Nah, sebagai contoh di sini kita menerima teks berikut dari server web. Nah,
kita bisa menggunakan fungsi JavaScript JSON.parse untuk mengkonversi teks menjadi objek JavaScript. Penggunaan umum JSON adalah untuk bertukar data ke atau dari server web. Saat mengirim data ke server web, data harus berupa string. Ubah objek JavaScript menjadi string dengan JSON.stringify. Nah, sebagai contoh di sini kita memiliki objek berikut di JavaScript. Nah, kita bisa menggunakan fungsi JavaScript JSON.stringify. Oke, kita bisa menggunakan fungsi JavaScript JSON.stringify untuk mengubahnya menjadi string. Hasilnya akan kurang lebih tampil seperti berikut. Pada stringify di JSON ada dua jenis gitu ya. Yang pertama adalah storing data. Saat menyimpan data, data harus dalam format tertentu dan dimanapun kita memilih untuk menyimpannya, teks selalu menjadi salah satu format legal. JSON memungkinkan untuk menyimpan objek JavaScript sebagai teks. Kemudian untuk text caption ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada stringify dates. Jadi di JSON objek tanggal tidak diperbolehkan. Fungsi dari JSON.stringify di sini akan mengonversi tanggal apapun menjadi string. Kemudian untuk stringify function ini akan menghapus fungsi apapun dari objek JavaScript baik kunci maupun nilainya. Kemudian ada literal object. Literal object JSON ini dikelilingi oleh kurung kurawal. Literal object JSON berisi pasangan kunci atau nilai. Kunci dan nilai dipisahkan oleh titik dua. Kunci harus berupa string dan nilai harus berupa tipe data JSON yang valid seperti string, number, object, dan lain-lain. Nah, setiap pasangan kunci atau nilai ini dipisahkan dengan tanda koma. Kita dapat membuat objek JavaScript dari literal object JSON seperti pada gambar berikut. Biasanya kita membuat objek JavaScript dengan mengurai string JSON terlebih dahulu seperti pada gambar berikut. Kemudian di sini ada accessing object. Kita dapat mengakses nilai objek dengan menggunakan notasi titik seperti pada gambar berikut. Kemudian kita dapat mengakses nilai objek dengan menggunakan notasi bracket atau kurung siku seperti pada tanda berikut. Kemudian untuk looping object, kita dapat mengulang properti objek dengan for in loop seperti pada gambar berikut. Kemudian dalam for in loop gunakan notasi bracket atau kurung siku untuk mengakses nilai properti seperti tanda berikut. Baik, berikut adalah referensi yang kita gunakan untuk menyusun PowerPoint kita kali ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.